Dalam praktikum kali ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menentukan waktu transmisi pada jarak yang berbeda-beda antara penerima dan pemakai dan penerima. Dan yang kedua yaitu untuk membuat grafik dan waktu panjang pusat suara terhadap waktu transmisi. Nah, yang ketiga untuk menentukan kecepatan suara dari grafik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dari sonar. Prinsip dari sonar yaitu untuk mengeluarkan sumber bunyi yang ada di dalam air. Contohnya yaitu pada kapal selam. Nah, ketika sumber bunyi itu dipantulkan, maka akan diterima oleh objek yang ada di dalam air. Setelah itu akan diterima dan akan dibawa pada sistem sonar tersebut. Itu adalah prinsip dari sistem sonar. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada praktik ini. Yang pertama yaitu ultrasonik. Dari ultrasonik ini akan mengeluarkan gelombang yang akan diterima oleh transmitter. Dari transmitter ini akan memantulkan gelombang yang akan ditangkap oleh layar, lalu diterima kembali oleh receiver. Dari receiver ini datanya akan dikelola pada Cobra 3. Pada Cobra 3 ini datanya akan dikeluarkan atau akan ditampilkan pada komputer. Pada komputer ini terdapat software berupa Meso. Sekian dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum pada kali ini. Yang pertama, mulai dari ultrasonic unit. Fungsinya ultrasonic unit ini adalah untuk mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kemudian kita membutuhkan ultrasonic transmitter. Ultrasonic transmitter ini dia berfungsi untuk mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kemudian ultrasonic receiver. Ultrasonic receiver ini fungsinya untuk menerima gelombang yang telah dipantulkan oleh screen metal. Nah, dari sini kita dapat mengetahui fungsi dari screen metal adalah untuk memantulkan gelombang yang telah dikeluarkan dari ultrasonic transmitter. Kemudian kita perlu barrel bass. Fungsinya barrel bass di sini adalah sebagai penyangga antara ultrasonic receiver dan ultrasonic transmitter. Kemudian kita membutuhkan meter scale sama penggaris. Fungsinya meter scale sama penggaris di sini adalah untuk menentukan jarak. Lalu kita membutuhkan Cobra 3 basic unit. Fungsi dari Cobra 3 basic unit ini adalah untuk mengelola data yang dibawa oleh ultrasonic receiver. Kemudian dari Cobra 3 basic unit ini data yang dari Cobra 3 basic unit ini akan dibawa melalui kabel RS232 ke PC. Dari PC sini kita akan mengetahui bentuk gelombang yang sudah didapatkan melalui software Measure. Jadi fungsinya software Measure ini untuk mengetahui fungsi delta X, yakni sebagai waktu transmisi, dan akan ditampilkan dari hasilnya tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, dari rekan-rekan kami sudah mengetahui tujuan, prinsip maupun alat beserta fungsinya. Sekarang kita harus melakukan atau menjelaskan prosedur kerja, bagaimana langkah kerjanya pada praktikum kali ini. Yang pertama, disusunlah alat seperti pada depan saya ini, dari komputer, Cobra 3, ultrasonik, metal maupun penggaris dan transmitter beserta receivernya. Yang pertama, kita ukur berapa transmitter, jarak antara transmitter dengan receiver. Ini kita ambil 7 cm antara jarak ini. Yang awal ya, kita bahan pertama kita ambil 7 cm dan di sini. Dan ini harus sejajar atau sama terhadap dinding. Beserta sekitar 30 cm. Nah, dari sini sudah diketahui jarak awal dari transmitter beserta receiver. Kemudian hal ini akan masuk ke dalam Cobra 3 untuk diproses dan akan ditampilkan pada
komputer, di mana komputer ini memiliki software yaitu PW Measure. Nah, dari PW Measure ini kita dapat mengetahui gelombang dari percobaan sonar ini. Ya, di sini ada kopertika yang sudah disusun berapa peraturannya dan langsung di continue dan didapatkan gelombang berupa grafik seperti ini. Setelah itu diplot. Nah, ini di sini diambil dari jarak awal lajunya gelombang itu. Pada jarak awal lajunya gelombang ini berada di sini. Nah, ini diambil dari satu grup antara gelombang dengan grup yang lain. Nah, di sini akan mendapatkan yaitu delta X atau waktu transmisi, yaitu adalah tujuan yang kami inginkan, yaitu mencari delta X ini. Kemudian setelah itu kami simpan dengan print screen dan dibantu oleh pen. Dan itu kita simpan di komputer. Setelah kami simpan, bisa kita lanjutkan bahwasanya ini mendekatkan antara transmitter dengan receiver berjarak interval 1 cm secara konstan. Ya, secara konstan, secara kontinu 1 cm secara berurutan dengan prosedur yang sama. Demikianlah kita dapat mendapatkan beberapa delta X atau waktu transmisi dengan berbagai jarak atau variasi jarak yang berbeda. Itulah prosedur kerja yang dapat kami sampaikan pada praktikum kali ini. Terima kasih. Dari penjelasan atau paparan dari praktikan-praktikan ini kita dapat menyimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan adalah semakin besar kita memvariasikan jarak antara transmitter sama receiver, maka waktu transmisi yang akan dibutuhkan akan juga semakin besar. Jadi jarak itu berbanding lurus dengan waktu transmisi. Sekian paparan dari percobaan penentuan kecepatan suara menggunakan prinsip sonar. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.